All praise and gratitude belong to Allah the Almighty, the sustainer of the heavens and the earth, the giver of wisdom and light. It is by His infinite mercy and boundless grace that we have reached this momentous day, celebrating the fruits of our dedication and perseverance. He has blessed us with knowledge, strength, and the unwavering support of those who have guided us along this journey. يا أيها المتخرجون يا نجوم المعهد وفخر الوالدين كنتم براعم صغيرة تسقيها يد العناية واليوم صرتم زهورا فواحة تعبق بأرج العلم والفهم والرشد لا تحسبوا العلم محطة ينتهي فيها السفر بل هو طريق طويل من سلكه رزق النور والبصر والبصيرة ومن أعرض عنه عاش في ظلمات الجهل والتيه والحيرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah amma ba'du. Fadilatul Syekh al-alim al-qari wal muqri Fadilatul Syekh Ahmad Mahmud Syahawi wa huwa mab'uthul Azhar Syarif bimahadina Raudatul Ulum. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andres Setiabudi. Ini orangnya yang paling ganteng. Ini kalau enggak jadi direktur rumah sakit jadi pemain sinetron beliau. Ini raja kapal, Pak. Jadi direktur rumah sakit itu hanya hiburan karena kapalnya banyak. Dan alhamdulillah beliau selalu setia bersama-sama kami mengawal, memperhatikan kesehatan para santri-santri. Oleh karena saya mohon hadir bersama-sama kita semua. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Raudatul Ulum, mulai dari tingkat TK hingga aliyah. Yang kami hormati seluruh tata usaha Pesantren Raudatul Ulum, dari TK hingga aliyah. Ada aliyah 1, aliyah 2, MTS 1, MTS 2. Karena alhamdulillah memang lembaga kita sudah overload, oleh karenanya harus ada pemekaran. Ada MTS 1, MTS 2, MA 1, MA 2, dan alhamdulillah sudah akreditasi dan semuanya memperoleh predikat A. Yang kami hormati seluruh para wali santri, wisudawan, wisudawati dari Sabang hingga Merauke. Khususnya ini tadi ada Bapak Kiai Haji Ahmad Haris Nasiruddin. Ini beliau dari Cirebon, keluarga besarnya Mbah Abbas. Ini sebelum Mbah Hasyim mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama itu berkunjungnya di Pondok Pesantren Buntet. Yang kami hormati juga tadi khususnya Bapak Haji Amrizal MAG dari Bengkalis. Sangat terenyuh saya mendengarnya. Perjalanan cukup panjang, tidak cukup 1 hari 2 hari. Sungguh sangat panjang dan melelahkan itu. Juga dari tadi ada Pak Suyendri dari Bengkalis, ada Pak Arifin MAMD ini dari Bengkalis. Ini luar biasa. Juga ada Pak Dr. Kiai Haji Nur Aris MAG ini yang putranya dipanggil terus tadi. 2 kali terbaik munakosah dan wisudawan. Juga bersama Ibu Hajah Aida Husna MA ini rektor Staib Padi. Ini kalau tidak salah putra yang keberapa yang di sini, Pak? Ada 2 ya, Pak?
atau 3 bahkan. Beliau setia itu di pesantren Nurul Ulum dan alhamdulillah selalu predikatnya terbaik terus. Tidak tahu ini amaliyahnya apa ini, rahasianya apa ini. Sehingga putra-putri beliau selalu memperoleh prestasi yang terbaik. Tentu anak-anakku semua, para wisudawan, wisudawati yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Ini sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini sudah habis saya. Apa yang saya sampaikan, anak kami yang pidato pakai bahasa Arab sudah full power itu, sudah bagus itu, luar biasa kayak orang Mesir aja. Yang pakai bahasa Inggris juga demikian. Nisbatnya pidato di hadapan orang banyak ini, jangankan anak yang masih muda ya, yang dewasa aja bisa minder ini, bisa kehilangan arah ini. Demikian juga yang pakai bahasa Indonesia ini, luar biasa, subhanallah ini. Ditambah lagi ini yang dari Bengkalis ini tidak terduga, di luar ekspektasi kita ini. Ternyata beliau juga sempurna, nuansa kiai ada, nuansa birokrat juga ada, nuansa intelek ada, nuansa politis juga ada, komplit lah pokoknya itu, paket komplit itu. Maka dari itu saya udah habis Pak, apa yang ingin kami sampaikan, namun kami hanya sekedar menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama seluruh elemen dan komponen pesantren Nurul Ulum ini akhirnya bisa duduk bersama dengan Bapak Ibu para wali santri, wisudawan, wisudawati dan anak-anakku semua para wisudawan, wisudawati dalam rangka tasyakur ya. Kita bersyukur akhirnya anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya di pesantren Rodotul Ulum. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang mungkin 7 tahun, bahkan mungkin ada yang dari MI. Insya Allah ini perjalanan rehlah ilmiah yang penuh dengan taburan prestasi dan kualitas. Karena bagaimanapun juga disadari nggak disadari bahwa di pesantren Nurul Ulum ini kurikulumnya itu banyak, komprehensif insya Allah. Tadi dikatakan al-ulumud dunyawiyah, kurikulum umumnya ya pada karo SD, SMP, SMA, karena kita juga ikut Kementerian Pendidikan Nasional, kurikulum muatan kurikulum Kementerian Agamanya juga sama dengan MTS negeri, aliyah negeri, MI negeri. Nah, yang ketiga ini kurikulum muatan lokal. Ini masih utuh, Pak. Semenjak berdirinya pesantren Nurul Ulum Mbah Suyuti sampai sekarang masih utuh, dan bahkan kita tambahin. Ada beberapa penambahan, ada tahfidzul Quran. Alhamdulillah sekarang kami punya tahfidz, majelis tahfidz kurang lebih ada 500 santri. Dan ini juga menjadi satu penambahan pengajian atau kurikulum yang diajarkan di pesantren Rodotul Ulum. Sehingga secara totalitas jumlah kurikulum kita itu 33-an kalau tidak salah. 2 kali lipat dengan sekolah yang di tempat yang lain. Jadi sekali lagi ini anak-anak kita ini sudah dibekali keilmuan ya, intelektual yang komprehensif, yang sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pula di bidang kurikulum muatan lokalnya kita juga tidak kaleng-kaleng. Karena kita kan dari Mbah Suyuti kurikulum itu, dan Mbah Suyuti adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ini Kiai Hamdan, Kiai Akhyar Royan, semuanya itu dulu ngajinya Mbah Suyuti. Karena dulu ada kalau Ramadan ngajinya Kifayatul Akhyar. Kemudian kalau kami di rumah itu ngajinya Qatrun Nada. Itu kitab nahwu tapi angel itu Qatrun Nada. Karena itu banyak seiran-seiran itu. Enggak sembarangan guru ini berani membaca Qatrun Nada itu. Nah, sehingga sanad kita itu dekat. Kalau Mbah Suyuti dari Mbah Hasyim, kita dari Mbah Suyuti mungkin lebih dekat daripada mungkin
ketua PCNO tingkat kabupaten, atau mungkin ketua wilayah, atau bahkan ketua umum PBNU, lebih dekat kita itu dari segi sanad, diakui enggak diakui. Dan sekaligus kami tetap eksis mempertahankan dan selalu mengajak anak-anak kita menjalankan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang Nahdiyah, dan itu adalah merupakan bentuk kesetiaan kita juga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dikatakan tadi dari Pak Dr. Amrizal dari Bengkalis, memang benar, nak wes kena kurikulumnya yang Ahlussunnah wal Jamaah, kurikulum yang An-Nahdiyah, dan sekaligus itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita sudah kita berikan pelayanan yang terbaik selama belajar di pesantren Rotul Ulum. Pelayanan secara akademik, mulai dari persiapan ujian, kemudian pendaftaran PDSS, pendaftaran perguruan tinggi dimanapun secara online, semuanya kita layani. Karena visi misi kita memang anak-anak kita adalah nomor satu yang harus selalu kita utamakan untuk selalu kita berikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah dari pelayanan tersebut kemarin sudah terbukti nyata, ya kan? Prestasi yang diterima melalui jalur apa kemarin? SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kalau tidak salah kurang lebih 49 Pak itu. Ini cukup membanggakan. 49. Ya, ini lebih banyak daripada lembaga-lembaga sekolah umum yang lain. Bahkan mungkin lebih banyak daripada SMA. Satu sisi loh ya. Kemudian SPAN PTKIN nggak bisa dipertanyakan lagi. Tidak hanya hat-trick 3 tahun berturut-turut, tapi ini keempat terbanyak secara nasional. Jumlahnya 257. Belum, nanti masih nunggu Pak jalur-jalur yang lain. Ada UTBK, PBSB dan lain sebagainya. Belum lagi kalau bertanya ke Mesir berapa. Nah ini alhamdulillah tahadus bin ni'amah. Anak-anak kita yang di Mesir sekarang mendapatkan kemudahan. Karena ijazah kita itu muadalah, disamakan dengan Al-Azhar tanpa tes. Yang lain-lain harus persiapan tes, nanti diterima atau tidak. Anak kita langsung berangkat. Mau berangkat 100, 200, 1000 pun juga tidak ada masalah. Yang terpenting anak-anak kita nawaitunya, komitmennya memang sungguh-sungguh ingin belajar di Mesir. Dipersiapkanlah Qur'annya, dipersiapkanlah bahasa Arabnya. Nah, itulah yang terpenting anak-anak kita kalau mau berangkat ke Mesir. Dan setelah acara ini nanti bisa menemui Pak Minan, nanti akan diberikan sedikit pengarahan dan langsung dibikinkan grup bagi para santri-santri yang ingin belajar di Mesir. Bapak Ibu yang kami hormati, terus Pak, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita mau adalah dengan Al-Azhar, insya Allah dalam waktu dekat kita tinggal menunggu qoror SK-nya. Kita sebentar lagi juga akan disamakan dengan Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Kita akan mendapatkan muadalah dengan Universitas Islam Madinah. Terus nanti di negara-negara Arab yang lain, karena kita memang berobsesi anak kita nanti bisa belajar di luar negeri dimanapun berada. Kemarin ada beberapa santri yang pamitan dengan kami yang diterima melalui jalur LPDP, beasiswa dari Menteri Keuangan. Ada yang diterima di Jerman, ada yang terima di Belanda, kemudian ada yang diterima di Inggris, banyak sekali Pak. Itu melalui beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Beasiswanya besar sekali. Alhamdulillah, ingatasi kami ini sekolah yang di kampung, di desa, namun prestasi dan kualitasnya tidak kalah, tidak ketinggalan dengan mereka-mereka yang ada di kota. Ini semua adalah bentuk kerja keras seluruh stakeholder, elemen dan komponen pesantren Rotul Ulum bekerja keras bersama Bapak Ibu wali santri, benar-benar mendorong, mendukung, mengarahkan anak-anak kita
menuju prestasi dan kualitas. Dan tentu itu semua harus dipondasikan dengan al-adab fauqal ilmi. Ilmu pengetahuan itu harus berada di bawahnya toto kromo, kata Pak dari Kiai Bengkalis tadi. Jadi meskipun pinter tetap al-adab, budi pekerti, akhlakul karimah harus diposisikan di atas. Nek pinter tapi orang adabe kayak setan nanti. Pinternya sapore setan itu, ngakali pinter. Makanya nek jadi alumni aja kayak setan nanti. Pinter ngelmune tapi tukang ngakali. Orang mau kanggo ngakali awake dhewe koncone, ngakali pesantren. Nah ini nanti pesan saya. Anak-anak kita nanti memang kami pesankan diantaranya. Ini saya ngomong tekan sini tak sebutkan sekalian. Kalian kelak nanti akan terjun di masyarakat. Kami berharap khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang berguna bagi bangsa, negara, agama. Ya, tidak hanya berguna dan manfaat bagi diri sendiri, namun selalu berguna bagi orang lain. Itu yang kami dambakan. Kalian semua harus bisa menjadi lentera, menjadi sinar bagi masyarakatnya. Jangan malah menjadi begundal, menjadi pecundang bagi orang lain atau bahkan bagi pesantren. Kalian semua kelak harus berjuang. Namun perjuangan kalian semua, khidmah kalian semua atas dasar ikhlas dan selalu memberikan kontribusi dan manfaat bagi orang lain. Jangan membebani orang lain. Ini yang tak pesankan. Begitu pula nanti kalau kalian ingin jadi kiai, ojo jadi kiai sek, mbut gawe sek, kerja keras, ekonomi diperkuat, logistik diperkuat. Nah wes kuat logistiknya, ekonominya kuat, baru jadi kiai. Nah orang-orang tomak. Yang terjadi kalian hanya minta bantuan. Oke? Kita harus berusaha tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Apalagi alumni ya. Ini yang saya khawatirkan. Alumni Rodotul Ulum itu banyak sekali dari Sabang hingga Merauke. Sudah ada yang jadi pengusaha sukses, sudah ada yang menjadi politikus sukses, dan lain sebagainya. Ini yang tak khawatirkan adalah diakali karonan setan. Setan endi? Yaitu memang setan oknum yang punya ilmu, namun tidak punya budi pekerti. Mengadakan kegiatan-kegiatan, mengadakan berbagai macam acara. Nanti mengatasnamakan alumni, mengatasnamakan santri Rodotul Ulum, mengatasnamakan santri Mbak Suyuti, ujung-ujungnya kanggung jaluk sumbangan. Haram itu. Tak dongakno ora bakal cilaka dunia akhirat gitu. Sampai ada alumni tukang ngelis-ngelis, tukang jaluk sumbangan, mengatasnamakan Mbak Suyuti. Wallahi wa rasulihi, saya haramkan itu. Ini oknum ada itu. Mudah-mudahan enggak ada keterlaluan itu. Kami sudah memberikan contoh dari Sabang hingga Merauke, Rodotul Ulum ini harus selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat di dalam kita menyelenggarakan semua bangunan baik pendidikan, rumah sakit, ora usah njaluk sumbangan. Cukup didoakan saja. Da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim saudara kita dimanapun berada, sungguh itu lebih berharga, sungguh itu lebih berguna, sungguh itu lebih bermanfaat daripada bantuan. Alhamdulillah tadi bisa melihat betapa rumah sakit ini kami persembahkan untuk NKRI. Kami persembahkan untuk masyarakat tanpa saya sepeser pun minta bantuan dari masyarakat. Ini ada saksinya Pak Dokter Agung Andres Budi, kita membangun 7 lantai. Mulai dari awal sudah ada itu pemasangan borpol dan seterusnya. Dan alhamdulillah akhirnya finish 7 lantai dan mulai kita lengkapi dengan alat-alat medis yang mutakhir. Itu kami semua persembahkan untuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di saat yang sama kami membangun kampus 2 dengan kemandirian kita. Aku gak kepengin ngerepoti wali santri. Saya bangga. Nek santri itu kerasan yang kene kasil. Saya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama ada oknum alumni tukang gaya kegiatan jalur sumbangan. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Makanya anak-anakku semua sok kene ono apa jenenge iku medsos yang bergentayangan mengatakan ada ini dan itu, laporkan kepada kita. Kalau perlu laporkan kepada kepolisian. Kami hanya mengakui alumni Rotulum hanya satu, yaitu di bawah naungan pesantren Rodotul Ulum. Yang kedua adalah Ikamaru per periode. Misalnya periode ini, periode berikutnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah Ikamaru cabang. Mungkin cabang Semarang, cabang Jakarta, cabang Surabaya, Jogja atau mungkin cabang Bengkalis. Tapi kalau ada yang mengatakan alumni Nusantara santri Basuki, bohong itu. Haramkan itu. Ada orang kayak begitu itu. Inilah saya harus berkata demikian, Pak. Ini karena untuk anak-anak kita, kalau enggak saya vulgarkan ini, nanti biar setengah hati. Saya cuci memang ini. Karena anak-anak kita ini dambaan harapan kami, kebahagiaan kami ini sangat terbayarkan ketika anak-anak kami ini berhasil. Anak-anak kami ini benar-benar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa merepotkan masyarakat. Maka sekali lagi besok nang, kalau kamu jadi kiai sugih sik, nyambut gawe sik, setelah jadi orang kaya baru jadi kiai. Silahkan mau jadi apapun silahkan. Yang penting adalah mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang Nahdlatul Ulama. Kita ingat seperti yang dikatakan oleh seorang pensyair ulung, seorang Ma'ruf Ar-Rasafi, Fasharul alimin dzawu khumulin idza fakhartahum dzakaru al-jududa. Sejelek-jeleknya orang yang alim, orang yang pintar adalah dzawu khumulin, orang yang stagnan, orang yang pasif, tidak punya aktivitas. Idza fakhartahum dzakaru al-jududa. Namun ketika mereka itu kita ungguli, kita kalahkan, langsung dzakaru al-jududa, langsung naik pitam, langsung menunjukkan saya ini anaknya siapa, saya ini keturunannya siapa. Itulah sejelek-jeleknya orang yang alim. Namun sebaiknya adalah menjadi khairun nasi dzu hasabin qadimin wa aqama li nafsihi hasaban jadidan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang memang berasal dari keturunan orang yang hebat, keturunan orang yang mulia, namun dia tidak pernah mengandalkan pendahulunya, tidak pernah membanggakan pendahulunya. Dia wa aqama li nafsi hasaban jadidan. Dia membuat prestasinya sendiri. Ini bedaannya dengan Saukibik, khairun nasi itu syarafin qadimin wa aqama li nafsi syarafan jadidan. Jadi kita semua jangan mandang pada kita bikin prestasinya kita sendiri, bikin kehebatan kita sendiri. Bahkan kalau perlu seperti yang dikatakan min rawai abil al-ma'ari, wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastatihu al-awail. Meskipun kita ini adalah orang yang tergolong muncul kemudian, generasi muda, generasi yang muncul di era berikutnya, namun la'atin, kita mampu mendatangkan suatu prestasi, suatu kehebatan lam tastatihu al-awail, yang belum, ini tajadud lamnya, bukan subut al-dawab, lam tastatihu al-awail, yang belum pernah diperoleh atau dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kalau perlu kita bisa bisa memunculkan, membuat satu prestasi yang belum pernah diraih oleh pendahulu-pendahulu kita.
Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Demikian juga kalian jangan suka memamerkan nasabnya siapa dan siapa. Ya, anaknya siapa? Saya sendiri kalau dimanapun sering tanya. Saya khadim, saya pelayan, saya bukan kiai. Hanya ingin melayani santri, hanya ingin melayani para wali santri. Kita gak usah memamerkan nasab kita dari mana. Fal mutakabbir bin nasab in kana khasisan bi sifati dzatihi famin aina yajburu khissatahu bi kamali ghair. Ini dalam kitab Ihya kalau tidak salah. Kalau orang itu menyombongkan nasabnya, sementara perilakunya, karakternya, sifatnya itu khasisan, itu tidak baik, hina, famin aina yajburu khissatahu bi kamali ghair. Dari mana mungkin bisa menambal atau bisa menyempurnakan kekurangannya dengan kesempurnaan orang lain. Ballau kana alladhi yunsabu ilaihi hayyan lakana lahu ayyaqul al-fadlu li wa man anta wa innama anta dudatun khuliqat min bauli afatara ana dudah allati khuliqat min bauli insanin asrafu minal baul allati khuliqat minad dudah hayhat ay al-qiyasu ba'idun asyarafu lil insan lalid dudah. Jadi kalau kita itu seandainya orang yang kita banggakan itu masih hidup hayyan lakana lahu ayyaqul, dia akan protes. Orang yang ada di kuburan yang kita banggakan akan protes. Al-fadlu itu keutamaan, kehebatan itu untuk saya, bukan untuk kamu. Wa inna ma anta dudah, kamu itu hanya sekedar ulat. Dudah, hanya ulat saja kamu itu. Yang terbuat dari baul. Ya kan? Apakah kau kira kalau ulat yang terbuat dari baulnya manusia itu lebih mulia daripada ulat yang terbuat dari baulnya kuda? Hayhat ay al-qiyasu ba'idun. Jadi al-fadl asyarafu lil insan, kemuliaan itu hakikatnya adalah manusia, bukan untuk dudah. Makanya dalam Al-Qur'an afala ta'qilun ya ulil albab, ulil absar, semuanya harus menggunakan akal. Ketika manusia tidak lagi menggunakan akal pikirannya, asaddu minal bahaim, akan liar, akan dahsyat, akan membahayakan daripada hewan yang ganas. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Terus kami ingin mendorong, mendoakan kalian semua untuk selalu mengedepankan prestasi dan kualitas dimanapun kalian berada. Sesungguhnya itulah nanti kalian akan menjadi orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang bermartabat di masyarakatnya. Dan tentu ketika kalian semua berjuang pasti cobaan, ujian itu pasti ada. Karena memang yang dikehendaki oleh Allah menjadi manusia yang hebat, manusia yang berhasil, pasti ada cobaannya. Idza aradallahu bi abdi khairan ibtalahu. Ini bukan ya betali, ini fi'il madhi li tahaqquqil wuqu'. Pasti cobaan itu ada. Karena ibaratnya ungkapan kenikmatan dari Allah, kesuksesan yang dari Allah itu tidak gratis. Itu ada tukone, ada bargainingnya. Oleh karenanya kalian harus tangguh, ya, harus tangguh, harus kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Jadi kalau saya kira ada oknum-oknum seperti itu, ya itu bagian daripada cobaan. Harus kita hindari. Karena dalam sebuah perjuangan, ya apalagi suatu keberhasilan, pasti itu ada apa namanya, ada madunya. Nek ono madune pasti ono semutnya. Atau bisa dikatakan nek sumure iku gede, pecerene ya omboh gitu loh. Makanya kalian semua jangan jadi comberan, jangan jadi peceran. Anak-anakku semua harus jadi air yang bersih, air yang bisa mensucikan tidak hanya diri sendiri namun bagi orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terus kita berjuang. Apa Pak? Oh iya, saya diingatkan selama ini memang saya berhati-hati
Kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk mengamalkan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang rahmatan lil alamin. Nu'allim abna'ana al-Islam alam manhaj tawassut wat tasamuh ba'idan an tatarrufi wal unfi wal ghuluwi wal irhab. Jadi kita ajarkan anak Islam yang tasamuh, Islam yang toleransi, Islam yang kasih sayang, yang jauh dari pemahaman radikalisme. Li'anna dinal Islam dinul amni wal aman. Islam itu adalah agama yang aman, agama yang damai. Walaisa dinas saifi wad dima. Bukan agama saif, pedang, bukan agama yang harus mengalirkan darah, tapi agama yang penuh dengan rahmah. Wal Islam dinul mahabbah wal rahmah wal izar. Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang dan cinta kasih sayang. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita semua. Oleh karenanya ketika Anda sudah menyeluruhkan perjalanan lebih jauh lagi, janganlah tergiur, tergoda dengan pemahaman-pemahaman yang radikalisme. Karena hakikatnya radikal itu bukanlah agama Islam. Min rawa'i hadaratina, karya dari seorang Dr. Mustafa As-Sibai, betapa digambarkan bahwa Islam itulah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan Kanjeng Nabi sendiri sudah komplit dalam risalahnya mengajak, mencontoh bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, kami ingin anak-anak kita nanti seperti yang saya katakan tadi, logistiknya diperkuat. Jadilah seperti Sayyidina Utsman yang rokmul hisabnya sampai sekarang masih ada. Jadilah seperti seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, walinya para wali. Ketika beliau berkunjung di Mesir, ziarah di makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika melihat di sekelilingnya makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i banyak orang fakir miskin yang mungkin belum punya rumah, beli tanah berapa hektar dan diwakafkan. Ini seorang Sultanul Aulia yang kaya raya, wali tapi sugih. Bukankah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman malaka ad-dunya? Nabi Sulaiman juga dan Nabi Dawud memiliki harta benda yang banyak di dunia ini. Wa kana indallah minaz zahidin. Dan ternyata Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman di ngersane Gusti Allah adalah orang-orang yang ahli zuhud. Jadi ini jangan salah ya, mengartikan konsep zuhud itu bukan, jangan salah. Orang intelektual kok mengartikan zuhud itu salah itu. Zuhud itu bukan ar-rughbah, hanya semata-mata ar-rughbah anid dunya adulan ilal akhirah, hanya sekedar meliki mujarad ya, meliki ninggalke gedeng donya pindah ning akhirat, enggak seperti itu. Enggak hanya sekedar ar-rughbah an ghairillah adulan ilallah ya, tapi untuk adulan ilal akhirah, hijrah ke akhirat, fokus untuk ibadah, fokus untuk berjuang, untuk khidmah kepada agama nusa dan bangsa. Itu tentu dibutuhkan logistik, tentu dibutuhkan materi. Oleh karenanya materi ini adalah sebagai sarana, prasarana untuk berjuang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niate, wong kerja keras itu ibadah. Yang penting niate kanggo logistik ibadah, kanggo logistik perjuangan, bukan untuk memperkaya diri. Kalau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masih hidup, mobilnya Mercedes S400 kayak mobilku ning jero kono iku. Harus begitu. Lane sampe sugih sik ya Kang ya. Nek ora sugih ya walah dia mobil bantuane wong, dia mobil lek njaluk lek ngelis-ngelis. Islam itu harus gagah. Kanjeng Nabi berjuang ditopang, ditunjang dengan Sayyidah Khadijah, menantunya seorang kaya raya Sayyidina Utsman.
Kanjeng Nabi punya sahabat, tirulah seperti Sayyidina Umar dengan ketegasannya. Al-haq wal haq, al-batil wal batil. Tirulah seorang Sayyidina Ali yang pemberani, namun tetap akhlakul karim. Kejujurannya, amanahnya seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ada itu gambaran-gambaran seperti itu. Tinggal niru, jadi contoh yang jelek ya. Jadi anak-anakku semua saya ingatkan, Ikamaru hanya satu yang di bawah naungan pesantren Darul Ulum. Yang kedua, Ikamaru per periode ya. Ketiga, Ikamaru cabang, mungkin cabang Jogja, Semarang dan atau yang ketiga Ikamaru per cabang gitu kan. Terus yang di Mesir ini lain. Di Mesir itu sekarang saya bikin namanya Madiyafah. Madiyafah. Kenapa? Dalam rangka untuk mengamankan anak-anak kita ini supaya tidak jadi bulan-bulanan bagi oknum, saya amankan dalam ruang lingkup Madiyafah ya, dengan dikawal sepenuh hati. Pada saat pembentukan Madiyafah yang pertama kali pasti caci maki itu bergentayangan karena banyak oknum-oknum yang kepentingannya terpangkas. Inilah sebuah tantangan perjuangan. Ini anak saya Nabil jadi bulan-bulanan Mbak itu. Wah, omongan yang beraneka ragam, padahal kami ini nyubsidi, kami ini mensupport, nawaitunya kami ingin mengamankan bahwa anak-anak kita di Mesir itu harus berhasil. Jadi ulama berhasil, intelektualnya berhasil, pendidikannya. Alhamdulillah, ini tahun yang pertama, Madiyafah yang pertama nilainya luar biasa. Ada satu anak yang nilainya itu daur termen pertama itu 6 madah itu M semua. M itu apa? Mumtaz. Mumtaz sampai 6 itu ya cum laude itu. Tidak hanya jahit jidan tapi di atasnya jahit. Inilah oleh-oleh manjada wajat. Kita punya jargon klise. Maunya wajat berhasil, tidak mau jada. Lah inilah hasilnya anak-anak kita kerja keras. Mereka melalui prestasi yang terbaik. Karena kalau alumni di Mesir, ini kalau terjadi apa-apa, ini yang ditanyakan itu saya Pak. Lain dengan alumni di dalam negeri. Kalau di Mesir terjadi pasti saya ya. Oleh karenanya saya harus mengawal anak-anak kita. Apalagi sekarang banyak yang berangkat di Mesir. Nah oleh karenanya yang mau berangkat ke Mesir yang penting punya komitmen, punya kesungguhan, dan punya nawaitu belajar di Mesir. Itulah sebagai modal utamanya. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Kalian semua jangan terpeleset dari rel yang sesungguhnya. Jadi sudah kasih rambu-rambu. Ikamaru hanya Ikamaru pusat, Darul Ulum, Ikamaru per periode, dan Ikamaru cabang. Lain itu tidak ada. Wenak badali silakan, kamu akan terpeleset. Dan tidak ada Ikamaru yang lain. Dan juga tidak dianggap sebagai santri, gitu ya. Kemudian juga anak-anakku semua setelah acara ini nanti silahkan Anda pulang. Pulang aja. Kalau belum pulang harus berada di pondok. Tapi kalau Anda berada di tempat orang lain, itu akan jadi malapetaka. Mungkin terkontaminasi atau mungkin juga bisa terpengaruh hasutan dan lain sebagainya. Itulah yang tidak kita inginkan. Anak kami harus aman, harus selamat Pak. Monggo nanti setelah selesai diajak pulang. Kalau memang mau nginep sini tidak apa-apa. Yang masih jauh tidak apa. Atau mungkin santri-santri yang belum dijemput putra-putrinya bapak ibunya silakan nginep di sini. Jangan bergaul dengan orang-orang luar. Maksudnya orang luar itu ya apalagi yang mengatasnamakan ini dan itu, apalagi bukan guru pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, tiba saatnya kami seluruh keluarga besar Pesantren Ulum mewakili Bapak Ibu guru, seluruh elemen komponen Pesantren Ulum, kami menyerahkan kembali putra putri Bapak di pangkuan panjenengan semua. Monggo mau dikemanakan, mau diteruskan ke perguruan tinggi, dalam negeri, luar negeri, di pondok atau apapun, monggo itu kewenangannya panjenengan. Kami hanya ingin memberikan pelayan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pelayanan administrasi, butuh surat pengantar, apapun. Nanti dari Kabak TU-nya akan selalu standby. Tidak siang, tidak malam, memberikan pelayan yang terbaik.
Jadi sekali lagi kami serahkan kembali kepada putra-putri, kepada Bapak Ibu semua. Kemudian kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama ini di dalam membimbing dengan kurang lebihnya ucapan, sikap dari seluruh elemen Pesantrен Ulum ini yang kurang berkenan di hati Panjenengan Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan karena menyangkut keuangan. Kemarin putra-putri Bapak kan pasti minta uang banyak kepada panjenengan semua. Itu uangnya hakikatnya kembali kepada santri-santri, kepada putra-putrinya panjenengan. Itu jadi seragam, jas, jadi seragam. Nah, itu semuanya adalah iurannya panjenengan. Dan insya Allah itu kami kawal harus benar-benar yang meringankan. Yang meringankan. Termasuk karena hari ini adalah gawene panjenengan sendiri. Kami sebenarnya ngalong Pak. Ini nanti ada nasinya ya. Nah itu juga nasinya 2, 3 malah ya. Nah, 3 itu juga hasil dari iurannya panjenengan semua. Karena kami ini untuk hari ini kami ini ngalong. ikut bersamalah dengan panjenengan semua. Jadi itu semuanya kembali kepada putra-putri panjenengan semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada hari ini. Mungkin ini adalah perjalanan yang sungguh panjang namun tidak terasa. 3 tahun itu sangat tidak terasa karena ini sudah menjelang akhir tahun, tidak lama lagi kita akan ujian UKK, besok pagi ini langsung ujian UM kelas 9 dan diteruskan nanti ujian akhir kenaikan kelas. Dan terus nanti penerimaan santri baru mulai sekarang sudah dibuka. Jadi sekali lagi ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apa ada yang dilupakan Pak? Oh ya, jadi sebenarnya acara ini adalah rangkaian yang terakhir, gerbang paling akhir. Karena kemarin diawali dengan ulang tahun pesantren dan hall semenjak tanggal 21 ada karnaval dan lain sebagainya, dan hari ini adalah puncak dari kegiatan yang diselenggarakan di pesantren Rodotul Ulum. Jadi sekali lagi Bapak, mungkin ada tutur kata kami yang tidak berkenan, mungkin agak keras, ini saya hanya memberikan support pada anak-anakku semua, para santri. Tujuan kami adalah supaya anak kami ini jalurnya lurus dan benar-benar menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat, bagi wali santri, dan tentu membawa nama baik alma mater pesantren Rodotul Ulum. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.